Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Kegiatan aku di sore hari ini mau ngepel bagian teras, karena kemarin kan pas aku perbaikan saluran pipa PDAM itu banyak terkena semen ya teman-teman, jadi kayak membekas di lantainya. Sebenarnya udah pernah aku bersihin sama suami aku, bahkan aku sikat-sikat pakai sapu yang kaku gitu, cuman kayak sisa-sisanya tuh masih membekas. Jadi tuh hari ini aku mau ngepel tuh yang area yang kayak putih-putih gitu. Sambil berkegiatan sore hari ini, aku ingin berbagi cerita mengenai lonjakan harga menuju akhir tahun. Sebenarnya di video yang aku sharing tadi, banyak juga yang komen ya teman-teman, karena mungkin ini mau menuju Natal dan tahun baru, jadi harga bahan pokok itu pada melonjak, terutama tuh harga minyak goreng, telur gitu. Mungkin harga ayam juga, tapi aku belum survei sih ya. Nah, untuk problem tersebut mungkin kita bisa antisipasi kalau memang harganya di saat ini ada yang masih ekonomis, masih bisa dijangkau. Kita bisa beli stokannya agak banyak. Nah, nyetok ini bukan semata-mata untuk menimbun ya, tapi untuk selama persediaan kenaikan harga tersebut. Misalnya di hari ini untuk harga protein seperti ikan, ayam itu masih bisa kejangkau ya, nggak apa-apa kita beli stokannya sampai akhir bulan kalau misalnya memang uangnya ada. Lalu kalau misalnya nih budgetnya lagi nggak ada, ya kita beli secukupnya, terus kita bisa ganti alternatif untuk lainnya. Misalnya harga telur lagi mahal ya, bisa kita akali dengan proteinnya diganti, entah itu dengan ikan ataupun yang lebih murah kali ya. Nah, ada juga untuk harga protein nabati kayak tahu tempe gitu ya, bisa diakalin juga. Jadi memang menjelang hari-hari besar seperti tahun baru dan juga Natal, keseringan di negara kita itu memang bahan pokok itu naik atau melonjak tinggi ya teman-teman. Untuk bulan ini minyak goreng ya yang berasa banget, yang 2 liter udah hampir 40.000. Jadi mungkin upaya menghematnya kita bisa antisipasi dengan mengubah masakan kita yang tadinya goreng-goreng, mungkin diganti dengan dikukus, seperti mungkin dipepes atau mungkin kayak ditumis aja, kayak protein hewaninya tuh dikukus gitu ya. Alternatif yang enak itu sih biasanya dipepes ya. Jadi tetap bisa menyajikan masakan enak tapi dengan minim minyak ya. Namanya minyak goreng ya teman-teman, kita tuh sebagai berumah tangga pasti butuh gitu setiap harinya untuk aktivitas memasak. Apalagi untuk yang hobi makan gorengan dan juga penjual gorengan. Oh ya teman-teman, setelah ngepel di area teras ini aku mau bikin to-do list, mencatat bahan apa aja yang mau dibeli saat nanti aku belanja mingguan. Kemungkinan aku belanja mingguannya di hari Minggu ya. Jadi di sini yang akan aku beli adalah bawang merah, bawang putih karena stokannya hampir habis. Ini aku catat supaya aku nggak lupa gitu di kertas kecil. Jadi nanti pas belanja tinggal lihat catatan. Untuk cabai merah dan juga cabai hijau, kalau misal harganya masih murah aku akan beli lagi karena stokannya masih ada, cuma tinggal sedikit. Untuk cabai rawit kemungkinan nggak beli ya karena stokannya agak banyak, tapi tergantung nanti harganya masih murah apa udah mahal lagi. Kemudian untuk proteinnya di sini aku pengen beli cumi, terus ayam seperti biasa, tahu bakso karena kemarin dapat tahu bakso di kios sayurnya tuh gede-gede dan murah. Tempe, tahu itu seperti biasa lah ya, kebutuhan pokok. Pengen daun singkong, terus ikan teri Medan, sama pete. Kemarin tuh harga pete murah gitu, 10.000 dapat 3, tapi nggak tahu besok ya, kalau masih murah pengen beli. Terus pengen beli kol, wortel gitu buat persediaan kayak bikin bakmi, bikin bakwan gitulah. Daun bawang masih ada jadi nggak beli, tomat dan juga tauge. Nah nanti untuk beli telurnya aku cek survei harga dulu, kemungkinan di minimarket lokal. Jadi biasanya tuh aku beli telurnya nggak digabung belanja mingguan ya, tapi pas kayak belanja sembako mingguan karena biasanya aku belinya di minimarket. Lanjut ya teman-teman, ini aku aktivitas masak untuk nyiapin menu makan malam. Terus menu makan malam aku tuh hari ini sederhana aja. Nah, untuk sambal nih yang suka sambal, bisa coba loh sambal rebus, ternyata enak, gak harus digoreng. Nah ini aku mau bikin sambal hijau
Bahannya cuma cabai hijau yang besar sama bawang merah, bawang putih. Aku nggak tahu sih ini bener apa enggak resepnya. Terus nanti aku kasih daun salam pas ditumis, jadi direbus dulu, nanti diulek baru ditumis. Sebenarnya enakan pakai daun jeruk juga sama jeruk limau ya, cuman aku lagi nggak punya. Nah ini untuk bahannya aku rebus dulu sampai kayak setengah mateng gitu biar gampang diulek. Nah, seperti hari-hari besar, momen-momen besar, akhir tahun menuju tahun baru dan juga Natal, biasanya juga habis tahun baru tuh banyak yang nikah ya. Makanya tuh nanti pasti ada pengeluaran darurat, ini bisa jadi reminder juga buat kita semua ya teman-teman, bahwa jangan lupa tuh tandain bulan Desember. Jadi nanti di tahun berikutnya kita lebih siap ya untuk misalnya nih untuk menambah budget anggaran di bulan Desember, karena pasti nanti ada biaya tambahan yang disebabkan oleh lonjakan harga maupun pergantian tahun, dan nantinya juga biasanya banyak kayak orang hajatan. Nah apalagi di tahun depan dari tahun baru tuh selang berapa bulan, berarti sebulan apa 2 bulan tuh udah masuk Ramadan ya, udah pasti tuh lonjakan harga juga. Nah by the way teman-teman, selain bikin sambal ijo, aku juga hari ini goreng ayam. Aku punya ungkepan ayam gitu, jadi praktis, ini tinggal sekali goreng lagi. Nanti goreng tempe juga, terus aku rebus daun ketela. Jadi hari ini sayurannya aku rebus aja ya supaya lebih sehat ya. Supaya apalagi teman-teman ngirit minyak goreng juga yang lagi mahal. Karena lagi rada bosen juga sama tumisan. Kemarin aku bikin tumisan kangkung tuh malah aku yang gak selera gitu, cuma suami yang makan, mungkin karena keseringan gitu ya dulu-dulunya bikin tumisan. Nah ini untuk cabai hijau dan juga bawangnya udah mateng, jadi aku mau ulek tapi aku langsung mau bumbuin. Ada micin, garam, dan juga kaldu jamur. Sebenarnya kayak gini aja tuh udah enak menurut aku, sambal rebus gitu gurih. Cuman biasanya tuh kalau suami aku pengennya tuh ditumis, jadi nanti aku tumis. Nah ini aku ulek dulu, jadi aku bumbuin nggak pakai gula ya teman-teman. Kalau sambal hijau biasanya aku nggak pakein gula, cuma kayak garam, micin, kaldu bubuk gitu biar gurih. Ini diuleknya nggak sampai halus-halus banget, nggak apa-apa sih, kasar-kasar aja. Dan ini dipastikan nggak pedas ya sambalnya karena pakai cabai hijau yang besar, cabai keriting. Oh ya teman-teman, aku juga mau ucapin terima kasih nih untuk teman-teman yang kemarin sempat komen sharing masalah menu masakan sehari-hari ya. Itu recommended banget, bisa buat referensi aku. Nah ini si ayamnya udah mateng. Ini berhubung nggak tahu ya, bumbu ungkepan yang racik dari Sasa itu kayak ada gulanya kali ya, kayak agak ada manis-manisnya. Jadi tuh kalau digoreng di wajannya kayak menimbulkan sedikit gosong karena ada manis-manisnya. Nah ini aku juga goreng tempe. Tempenya tadi aku taruh aja dalam ungkepan ayamnya karena kemarin tuh lebih, nanti tuh jadi kayak berkerak tapi malah enak gitu, jadi kayak ada manis-manisnya, gurih manis. Nah selain itu aku juga rebus daun ketela buat lalapan mateng. Ini tempenya udah mateng. Nah nih ya, wajannya jadi gosong. Terus nanti aku mau tumis sambalnya di sini. Udahlah kayak gini aja, wajannya gak usah aku cuci ya, karena yang gak apa-apa lah bekas ayam ini gitu. Ini pun gosongnya tuh bukan yang gosong pahit gitu loh, tapi pas aku cicipin gosongnya tuh manis, justru kayak karamel gula. Jadi udah ya, nanti sambal ijonya akan berubah sedikit warna menjadi coklat, tapi rasanya tetap enak kok, nggak ada pahit-pahitnya teman-teman. Mungkin karena ini tuh tingkat kegosongannya bukan gosong yang pekat ya, tapi karena gosong karena karamel gula. Jadi itu tuh nanti sambalnya agak sedikit ada manis-manisnya dikit, tapi tetap enak sih, tetap gurih. Nah ini ditumis terus aku tambahin daun salam. Berhubung aku nggak punya daun jeruk, jadinya aku nggak tambahin daun jeruk. Nah tuh kan agak berubah warna jadi sedikit coklat, tapi nggak apa-apa, tenang aja, ini nggak pahit kok. Bener, ini malah kayak menambah sedikit rasa manis dalam sambalnya. Terus dioseng-oseng, nanti aku tambahin sedikit air, dikocakkan cobeknya karena sayang gitu ya sisa-sisa cabai ulekannya. Nggak tambahin seasoning lagi ya teman-teman, karena menurut aku ini udah pas banget. Tadi aku udah kasih seasoning pas aku ulek sambalnya.
Dan menuju akhir tahun ini, PR lagi buat ibu rumah tangga, kenaikan bahan pokok. Terus nanti kita bersiap ya, jelang akhir tahun dan tahun baru. Kemungkinan juga banyak acara hajatan. Yang punya gawe gitu ya teman-teman, pasti juga anggaran kita harus lebih ekstra lagi nih, siap-siap. Mudah-mudahan kedepannya bisa diatasi dengan baik. Nah, ini daun ketelanya udah matang, jadi aku bilas, terus aku peres. Ini buat coelan gitu loh, sayur mateng. Ini salah satu alternatif juga sih ketika misalnya aku lagi bosen tumis-tumisan sayur teman-teman. Jadinya aku rebus aja sayurannya. Oh ya, by the way, tadi tuh di mangkok ada sedikit hijau-hijau tuh daun ini ya, daun ketela. Dan ini tuh menu makan malam aku, sederhana banget, tapi menurut aku udah menggugah selera, bersyukur banget. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Aku terima kasih banyak juga atas supportnya dan doa baiknya selama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan pada video ini. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum. Bye.